Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu pada pagi hari ini. Apa kabar kalian ya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, jangan lupa kita tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak jika berkomunikasi dengan orang lain minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan kurangilah mobilitas kita. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari sedikit tentang ASEAN, ya, yaitu kerjasama antar negara di wilayah Asia Tenggara, di mana ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, yang didasari atas kesepahaman, yaitu kesamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Dan kelima negara tersebut sebagai pendiri ASEAN pada tahun 1967 adalah negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Selanjutnya, beberapa tahun kemudian, negara-negara di Asia Tenggara ini banyak yang bergabung. Ada 5, yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Akhirnya sampai sekarang jumlah negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN berjumlah 10 negara. Bagaimana ke-10 negara tersebut? Mari kita pelajari satu persatu dengan kalian membaca buku elektronik atau file yang telah Pak Ari tautkan untuk kalian download sebagai pegangan buku tematik kita. Lanjutkan, yaitu dengan kita membuka file yang telah anak-anak download ya dari drive yang sudah disediakan Pak Ari. Selanjutnya kita buka pada halaman ini, halaman 9, tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN.
Yang perlu kita sampaikan bahwa pada kehidupan sosial budaya masyarakat pada negara ASEAN adalah merupakan ada kemiripan budaya. Mereka berbudaya, hampir kesamaan budaya tersebut adalah budaya masyarakat Melayu. Yang pertama adalah pada negara Brunei Darussalam, yaitu terdapat di Pulau Kalimantan nih anak-anak ya, Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam ini banyak dibangun oleh suatu kebudayaan ajaran Islam ya, yang berasal dari bahasa Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar ya, itu penemu negara ini. Jadi penemu negara ini adalah Awang Alak Betatar. Sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai ya, tempat yang damai. Pada budaya sosial di Brunei itu, kita jika berkomunikasi dengan orang lain, kita menunjukkan jari ya, jari pada orang lain, itu termasuk dianggap cara komunikasi yang kasar. Dan di sana itu budaya berjabat tangan lawan jenis adalah tidak ada. Sedangkan budaya untuk melepas sepatu, jika ingin memasuki rumah orang lain, itu merupakan suatu kebiasaan yang umum. Maksudnya umum ini adalah hal yang biasa. Jadi ketika orang masuk itu sendal atau sepatu dilepas di luar. Dan hal itu merupakan kemiripan pada budaya kita. Benar anak-anak ya? Karena anak-anak mungkin dapat merasakan hal tersebut. Baik, kita selanjutnya akan pergi ke Malaysia. Tuh kita lihat, di Malaysia terdapat patung Dewa Murungga. Yang patung ini berukuran sangat besar ya, yang tingginya sampai 42,7 meter ya, tinggi sekali. Patung ini terletak di Batu Caves ya, goa yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Tuh. Sedangkan Malaysia ini memiliki kota yang bernama George Town, yaitu kota yang terdaftar di dalam UNESCO. World Heritage, UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu, Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia adalah bangsa Melayu, Cina, dan India. Ya, musik tradisional yang banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Ya, ingat film anak-anak Upin dan Ipin ya, sangat mirip sekali dengan budaya Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Tuh. Sedangkan kita beralih ke Malaysia, Filipina, ke Filipina.
Budaya Filipina yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Jadi di Filipina tetap ada bangsa budaya Melayu. Artinya budaya Melayu di sana itu terdapat komunitas bangsa Melayu, ya. Itulah kemiripan budaya yang di Asia Tenggara. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris. Jadi di sana menggunakan bahasa nasional adalah bahasa Inggris. Kalau bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa bahasa internasional pada saat ini adalah tetap yaitu bahasa Inggris. Jadi mari kita tetap belajar bahasa Inggris, walaupun selama ini dalam pembelajaran bahasa Inggris kita masih kurang ya di Indonesia. Baik, ada 8 ya, di situ kita baca ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocos, dan lain sebagainya ya. Kita baca, anak-anak baca sendiri. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap yang lebih tua. Seperti di Indonesia kita memanggil orang yang lebih tua daripada kita. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Lain di Brunei Darussalam tadi ya, Nana ya. Kalau berjabat tangan lain jenis di Brunei Darussalam tidak ada, ya tuh. Tarian tinikling ya, tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Jadi musuh petani sudah biasa ya dulu burung. Sampai di sana itu ada namanya tarian tinikling ya, yang menceritakan tarian ini tentang burung tinikling berjalan melompat menghindari perangkap bambu oleh petani tersebut. Selanjutnya adalah Kamboja. Banyak candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok, seperti di Candi Borobudur ya. Kalau di Indonesia banyak arsitektur yang menempel di dinding-dinding sebagai penghias Candi Borobudur tersebut. Di Kamboja banyak sekali terdapat seperti itu. Tari Apsara lahir pada tahun 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Ya, tari Apsara sudah 2000 tahun yang lalu, sudah lama ya. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama ya. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan ya. Makanan terkenal dari Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan, cha kangkung. Mungkin seperti itu ya. Tumi itu kan masaknya cara ditumis ya, mungkin itu. Baik, selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Bukan permen ini ya. Ini adalah pagoda, sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha ya. Jadi pagoda adalah tempat suci orang Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma.
pakaian tradisional Myanmar yang disebut longlil mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis, hanya sebatas perut dan betis ya. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan para pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Dan anak ya, selanjutnya kita lihat pada Vietnam. Kita lihat pada gambar, permainan yang menunjukkan pada gambar adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Luar biasa. Menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Ya, seperti permainan yang dilakukan Upin dan Ipin ini ya. Tapi Ipin ini di Malaysia, dan ini permainan berada di Vietnam. Jadi ada kemiripan budaya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ai Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk apa anak-anak. Kita lihat selanjutnya, untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Dingklik itu adalah seperti yang kita pakai sehari-hari itu, semacam tempat duduk tapi kecil. Itu juga ada di Indonesia. Artinya kita temukan juga kemiripan budaya tentang kerajinan ya. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun itu ya 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Jadi dinasti terakhir di Vietnam adalah dinasti Nguyen. Baik, kita lanjutkan Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuan yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Jadi kehidupan mereka sangat sederhana ya di Laos itu ya. Selanjutnya kita langsung ke bawahnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli. Namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Upacara sakral pemberian sedekah atau juga dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa buku bakoi kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Jadi di Laos merupakan mayoritas beragama Buddha. Singapura sekarang. Singapura memiliki lambang negara yaitu merlian. Merlian adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Ya, kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yaitu berarti kota singa ya, singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi turunan Cina dan Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Jadi di sana memakai 4 bahasa yang dipakai ya, yaitu bahasa Melayu bisa, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakarnya sangat mahal di sana ya.
Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Baik, sekarang Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ini anak-anak ya sering keluar dalam suatu perlombaan apa semacam ujian ya, ujian bahwa ada pertanyaan bangsa ASEAN, negara ASEAN yang tidak pernah dijajah adalah negara, jawabannya adalah Thailand ya. Thailand adalah dari segi bahasa, Thai adalah pratit Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ini ya anak-anak, kita baca sendiri sampai habis. Ini masalah Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh ya. Ini teh nikmat ya, teh itu di beberapa daerah di Indonesia kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah, sehingga teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea. Thai Iced Tea, dan disajikan dalam keadaan dingin. Sekarang, bagaimana kehidupan dan budaya Indonesia? Mari kita pikirkan bersama-sama. Silahkan kalian berdiskusi dengan keluarga ya, dengan membaca artikel-artikel yang ada, membaca buku-buku yang ada, bisa mencari di internet, bisa mencari dari sumber manapun. Yang penting kita tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan 5M dalam menjalankan tugas. Demikian anak-anak materi yang telah Pak Ari sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk ini, materi kali ini anak-anak diharapkan sering-sering membaca pada halaman yang telah disebutkan tadi. Kita baca berulang-ulang, dan berulang-ulang. Karena nanti kalau sudah terbiasa dengan membaca, akhirnya kita menjadi suka membaca. Nanti bekal ilmu, sumber ilmu akan melekat pada kita. Kita yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Karena sesungguhnya kita itu belajar karena kita tidak tahu, kita tidak paham, mencari tahu, akhirnya menjadi tahu, dan diharapkan paham apa yang kita pelajari, sehingga kita bisa mengembangkan potensi yang apa yang ada di diri kita. Ingat, kita mulai dari sekarang tidak memainkan, tetapi buatlah permainan, buatlah kreativitas kalian, buatlah suasana kalian itu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian menjadi potensi yang luar biasa, sehingga dapat membangun negeri kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi
manusia yang hebat. Hebat dalam arti bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan 5M supaya pandemi ini cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.